Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai profesi supervisor klinis untuk perbaikan pembelajaran. Sebelum kita mulai materi kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu profesi supervisor klinis untuk perbaikan pembelajaran. Materi kita para pagi hari ini, sebelum kita mengenal lebih dalam, kita mengenal dulu yang pertama, yaitu supervisi klinis. Seorang supervisor pembelajaran yang profesional mampu melakukan pendekatan klinis dalam tugasnya masing-masing itu secara efektif, terperinci, baik, dan benar. Tingkat kemandirian guru yang sangat tinggi seringkali menyebabkan mereka tidak merasa perlu lagi kehadiran supervisor. Padahal seringkali seorang guru-guru sekarang ini kan kebanyakan lebih mengandalkan pribadi keahlian masing-masing, tidak memerlukan supervisor lagi. Padahal sebenarnya supervisor ini mempunyai keunggulan yang tersendiri dalam seorang guru untuk membantu. Supervisor klinis di bidang pendidikan di sini tidak hanya dialami oleh prinsip-prinsip lain. Supervisi klinis di bidang pendidikan di sini tidak diilhami oleh prinsip-prinsip seperti di bidang kedokteran atau bidang apa. Tetapi di bidang ini banyak sekali yang mempelajari. Tentu materi tentang pembelajaran berkaitan dengan psikologi sering menjadi hal yang baru. Tapi supervisi klinis ini tidak lepas dari materi psikologi. Perwujudan supervisi klinis memang tidak melalui terfokus pada pengembangan profesi guru, melainkan berkaitan juga dengan kesejahteraan. Maksudnya tidak berpengaruh, tetapi lebih mencerminkan kesejahteraan, kebaikan, ketentraman dalam proses pembelajaran yang sedang dilakukan di dunia pendidikan, terlebih di lingkungan sekolah. Berkaitan dengan bidang psikologi, profesi klinis sudah menempuh perjalanan relatif panjang. Pada tahun 1920-an, ada seorang ahli yang bernama Max Eddington mendirikan supervisi formal di Institut Psikoanalisis Berlin. Banyak sekali ahli-ahli yang menggunakan supervisi klinis berkaitan dengan bidang psikologi. Salah satu yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua yang perlu kita harus ketahui atau B, yaitu definisi supervisi klinis. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang definisi supervisi klinis, kita harus mengetahui dulu apa itu supervisi klinis. Supervisi klinis adalah bantuan profesional kejawaban oleh supervisor kepada guru yang mengalami masalah dalam pembelajaran agar bersangkutan dapat mengatasi masalahnya dengan menempuh langkah yang sistematis. Maksudnya begini, seorang guru yang mengalami masalah dalam aktivitas pembelajaran dalam kelasnya itu harus mempunyai langkah-langkah atau sistematis yang dia harus tempuh, mempunyai prinsip-prinsip agar masalah yang dia hadapi dia bisa mengatasi dalam lingkungan sekolah itu dengan baik. Jadi perlu kita pahami bahwa supervisi klinis itu memang tidak lepas dari kehidupan seorang guru. Jangan mementingkan kehebatan pribadi, tidak mengandalkan atau tidak mengutamakan juga supervisi klinis ini. Baik, yang berikut kita harus mempelajari tentang yang ketiga, yaitu C, ciri-ciri supervisi klinis. Perilaku supervisi klinis memandang masalah klien sebagai masalah pembelajaran. Baik, banyak sekali ciri-ciri supervisi klinis. Yang perlu kita harus ketahui, pelaksanaan supervisi klinis yang baik bercirikan seperti ini. Yang pertama, bimbingan supervisor pengajaran kepada guru bersifat hubungan pembantuan, bukan hubungan perintah atau instruksi.
Ya sudah dijelaskan di sini. Supervisor itu pengajaran itu kepada guru bersifat pembantuan, saling membantu, tidak mengandalkan kepentingan pribadi. Yang kedua, kesepakatan antara guru dan supervisor tentang apa yang dikaji dan jenis keterampilan yang paling penting merupakan hasil diskusi bersama. Ya, kesepakatan itu harus perlu diterapkan dalam guru dan supervisor agar diskusi bersama itu boleh berjalan dengan baik. Yang ketiga itu tentang instrumen supervisi klinis dikembangkan dan disepakati bersama antara guru dengan supervisor. Baik instrumennya itu maksudnya ada hubungan yang erat, kerjasama yang baik, sesuai alurnya antara ini supervisi klinis antara guru dan supervisor tersebut. Yang keempat itu guru melakukan persiapan dengan mengidentifikasi aspek kelemahannya yang dipandang perlu diperbaiki. Baik kalau ini kelemahan-kelemahan yang perlu harus guru perbaiki dalam hubungan dengan supervisor itu perlu, karena dua-duanya sangat menguntungkan bagi seorang guru. Yang kelima, pelaksanaan supervisi klinis selayaknya teknik observasi kelas. Maksudnya ini harus ada observasi begitu ke teknik lapangan agar boleh lebih bagus keterangannya. Yang keenam itu umpan baik atau baliknya diberikan dengan segera dan bersifat objektif. Yang ketujuh, guru hendaknya dapat menganalisis penampilannya. Yang ke-8 itu supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada memerintah atau mengarahkan guru. Ya, kita sebagai supervisor dalam dunia pendidikan itu kita harus lebih banyak menanya apa yang kita tidak tahu kepada guru agar penjelasannya itu lebih terperinci, agar kita lebih memahami lebih dalam. Yang ke-9 itu tentang supervisor dan guru berada atau menciptakan kondisi dalam keadaan atau suasana akrab dan terbuka. Seorang supervisor dan guru itu saling menukar pikiran dalam proses pembelajaran agar hubungannya itu boleh akrab dengan membaik. Yang ke-10, supervisor dapat digunakan untuk membentuk atau peningkatan dan perbaikan keterampilan pembelajaran supaya agar lebih terampil begitu. Yang kita perlu ketahui yang ke-D atau yang ke-4 itu tentang karakteristik supervisi klinis. Ada banyak karakteristik, tapi yang diambil dalam materi kali ini ada 5. Yang pertama, perbaikan proses pembelajaran mengharuskan guru mempelajari kemampuan intelektual dan keterampilan teknis. Supervisor mendorong guru berperilaku berdasarkan kemampuan intelektual dan keterampilan teknis yang dimilikinya. Maksudnya, dalam perbaikan proses pembelajaran mengharuskan seorang guru itu mempelajari kemampuan intelektual dan kemampuan teknis seorang siswa. Yang berikut, yang kedua, fungsi utama supervisor adalah menginformasikan beberapa kemampuan dan keterampilan seperti yang pertama, kemampuan dan keterampilan menganalisis proses pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua itu kemampuan dan keterampilan mengembangkan kurikulum terutama bahan pembelajaran. Kemampuan yang ketiga itu kemampuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kemampuan dan keterampilan guru melakukan evaluasi tindak lanjut. Yang keempat, yang ketiga itu berfokus pada yang pertama, perbaikan mutu proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, perbaikan kerja guru pada hal spesifik. Dan yang ketiga itu upaya perbaikan didasari atas kesepakatan agar hubungannya itu lebih baik lagi antara guru dan supervisor. Yang keempat itu hubungan pembantuan antara supervisor dengan disupervisi mengedepankan dimensi kolegialitas. Baik, yang kelima, yang terakhir, yang berkaitan dengan keempat karakteristik supervisi klinis, yaitu tidakkan supervisor menemukan kelemahan atau kekurangan guru semata-mata diperuntukkan bagi upaya perbaikan, bukan untuk keperluan penilaian atas prestasi individu guru. Baik, melainkan maksudnya menemukan kelemahan seorang supervisor, menemukan kelemahan seorang guru agar semata-mata diperuntukkan bagi upaya perbaikan dalam dunia pendidikan.
Yang perlu kita pelajari mengenai supervisi klinis ini yang kelima atau yang yaitu urgensi supervisi klinis. Ada banyak urgensi klinis yang perlu saya jelaskan, cukup 5 saja. Yang pertama, menghindari guru dan jebakan penurunan motivasi dan kinerja dalam melaksanakan proses pembelajaran. Menghindarkan guru maksudnya jangan menurunkan penurunan motivasi dan kinerja dalam melaksanakan proses pembelajaran agar masalah ini tidak boleh timbul. Karena masalah ini kalau timbul berbahaya bagi dunia pendidikan, terutama hubungan guru dan supervisor. Yang kedua, menghindarkan guru dari upaya menutupi kelemahannya sendiri atau melalui cara-cara dialog terbuka dengan supervisor agar hubungannya boleh teratasi dengan baik. Yang ketiga, menghindari ketiadaan respon dari supervisor atas praktik profesional. Banyak sekali ya. Yang kelima itu. Yang keempat, mendorong guru untuk selalu adaptif terhadap kemajuan iptek. Jadi seorang guru itu harus bisa juga menguasai perkembangan zaman dunia iptek sekarang ini untuk memenuhi kriteria dunia pendidikan sekarang ini. Yang kelima itu menjaga konsisten guru agar tidak kehilangan identitas diri sebagai penyayang profesi yang terhormat dan bermanfaat bagi kemajuan generasi. Ada 11 urgensi supervisi klinis. Sudah, ini perlu dicari sendiri saja, karena yang perlu saya jelaskan tidak perlu banyak karena materinya sudah ada, bisa dapat di internet atau di buku-buku referensi lain. Sudah banyak sekali yang menjelaskan urgensi supervisi klinis. Yang kita perlu ketahui yang berikut yaitu tujuan supervisi klinis. F. Yang pertama itu menjaga konsistensi, motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Menjaga konsisten, motivasi, menjaga hubungan yang baik, memberikan motivasi agar dalam hubungan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang boleh berjalan dengan hasil yang memuaskan. Yang kedua itu mendorong keterbukaan guru kepada supervisor mengenai kelemahannya sendiri dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan kondisi agar guru terus menjaga dan meningkatkan mutu praktik. Harus menjaga agar guru itu tetap bermutu dalam melakukan proses pembelajaran. Harus ada hubungan kerjasama yang baik agar terciptanya kondisi ini. Yang keempat, menciptakan kesadaran guru tentang tanggung jawab. Harus menciptakan guru yang tanggung jawab, memberikan motivasi kepada guru agar guru itu benar-benar sadar kalau dia ini adalah seorang calon guru yang perlu membimbing seorang supervisor atau seorang murid. Yang kelima itu membantu guru untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang keenam, membantu guru untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Yang ketujuh, membantu guru untuk dapat menemukan cara pemecahan masalah. Untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam lingkungan sekolah, perlu hubungan yang erat, kerjasama yang kuat antar guru dan supervisor. Yang ke-8, membantu guru untuk mengembangkan sikap positif. Guru itu harus bersikap positif, karena seorang calon guru itu berarti seorang yang penolong atau pembimbing. Jadi dia harus mencerminkan hal yang positif. Yang berikut, yang ke-G, kita harus mengetahui prinsip-prinsip supervisi klinis. Banyak sekali prinsip-prinsip supervisi klinis. Yang saya ambil di sini hanya 5 saja yang perlu saya jelaskan. Ada 10, tapi boleh dicari di buku referensi atau di internet karena sudah banyak sekali penjelasannya. Yang pertama, hubungan supervisi dengan guru didasari semangat kolegialitas yang taat asas. Yang kedua itu setiap kelemahan atau kesalahan guru semata-mata digunakan untuk tindakan perbaikan. Jadi masalah kalau antara guru dan supervisor itu diomong secara baik-baik saja supaya tidak menimbulkan masalah. Yang ketiga itu menumbuhkan kembangan posisi guru melalui dari tidak profesional sampai profesi sesungguhan. Yang keempat, hubungan antara supervisor dengan guru. Yang kelima itu maksudnya hubungannya itu secara objektif, baik dan benar. Yang kelima itu diskusi atau pengkajian atas umpan baik yang segera atau yang diketahui, kemudian bersifat demokratis dan didasari pada data hasil pengamatan. Ada 10 tapi boleh dicari lagi, bisa jelaskan sampai 5 saja yang saya sebutkan. Yang ke-H yang kita perlu mengetahui adalah model-model supervisi klinis. Supervisi klinis itu dikonstruksi sebagai rencana pembelajaran individual yang memungkinkan
subjek yang ekspresi bekerja efektif dengan siswanya selama proses edukasi. Maksudnya hubungan yang edukasi yang baik agar proses pembelajaran itu boleh berjalan dengan hasil yang maksimal. Yang dengan demikian, ketika agar ini hubungan guru dengan seorang siswa itu tidak melenceng buruk, tapi dengan hasil yang memuaskan. Ada banyak model-model supervisi klinis. Yang pertama, model pengembangan. Yang kedua itu yang perlu kita ketahui, model orientasi spesifik. Saya jelaskan dulu. Yang berkaitan dengan model. Baik. Model yang pertama, model pengembangan. Konsepsi dasar supervisi klinis model pengembangan adalah keyakinan bahwa individu tumbuh secara kontinu, tumbuh secara baik jasmani maupun pemikiran, daya tangkap, dan lain sebagainya. Dengan demikian kan bisa berjalan dengan baik tuh. Dia punya proses daya tangkap terhadap sebuah pembelajaran. Yang berikut itu model orientasi spesifik. Model ini mengadopsi beberapa model terapi seperti yang pernah dikembangkan oleh seorang ahli bernama Adrian dengan pendekatan solusi terfokus atau pendekatan perilaku. Mereka meyakini adanya praktik supervisi terbaik dengan tanggapi yang baik pula. Baik, adapun tahap-tahap yang dimaksud dalam model-model tersebut. Tahap yang pertama, tahap perencanaan awal. Pada tahap ini beberapa yang harus diperhatikan adalah: 1. Menciptakan suasana yang linting dan terbuka. 2. Mengkaji rencana pembelajaran yang meliputi tujuan, dan masih banyak lagi agar hubungannya boleh tercipta dengan baik. Yang kedua, tahap pelaksanaan observasi yang baik. Yang ketiga itu tahap akhir yang diskusi yang dia itu diskusi baik balikan. Jadi ketiga tahap ini harus perlu diterapkan dalam model-model di atas. Ini sudah saya jelaskan untuk proses pembelajaran yang efektif. Kita harus mengetahui yang pertama juga ada teknik komunikasi dalam supervisi klinis. Adanya komunikasi yang baik tentu menimbulkan supervisi antara guru dan supervisor itu menjadi lebih baik dan lebih terperinci. Masih banyak materi yang perlu saya jelaskan, tetapi saya jelaskan sampai sini dulu. Semoga apa yang saya jelaskan boleh bermanfaat, boleh berguna bagi yang mendengarkan. Semoga materi yang saya bawa ini boleh menjadi materi yang berguna bagi setiap kita. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih.